Mmm, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Vina Agustina, INPM saya 1967 10774. Saya dari mahasiswa Universitas Islam Riau dan jurusan saya adalah Sendera Tasik. Di sini saya akan membahas tentang penelitian saya yang berjudul bimbingan dan konseling. Pertama kali yang saya bahas adalah bimbingan konseling masalah kepribadian. Malahan kenakalan remaja yang kali ini menjadi momok di perbincangan masyarakat dan menjadi penghambat kefokusan mereka dalam menempuh pendidikan yang wajib. Banyak elemen-elemen yang sebenarnya mampu mencegah terjadinya hal tersebut, yakni orang tua, lingkungan, dan juga sekolah. Sebagaimana fakta yang terjadi sekarang adalah dengan terimplementasikan kurikulum yang baru mewajibkan seluruh remaja yang menempuh pendidikan mereka dituntut untuk tinggal di sekolah. Di lingkungan sekolah sendiri, sebagaimana kita tahu bahwa sekolah itu sendiri memiliki suatu peranan dalam menangani problematika dari setiap siswa mereka sendiri, yakni bimbingan dan konseling. Di sini kalian bisa lihat foto dari bimbingan konseling yang menjaga kesehatan dan mental. Yang kedua itu bimbingan konseling di lingkungan sekolah. Idealnya bimbingan konseling di sekolah hadir untuk memberikan layanan bantuan kepada peserta didik, mengembangkan pemahaman diri untuk lebih mengenal potensi dan mengatasi hambatan yang ada di dalam dirinya. Adapun pengertian dari bimbingan dan konseling menurut dari Eman Anti. Di sini bimbingan adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh orang ahli kepada individu atau kelompok, baik peserta didik maupun remaja atau orang dewasa. Dengan harapan, individu ini dapat dibantu dapat mengembangkan kemampuan dirinya sendiri dan lebih mandiri dalam memanfaatkan pemahaman. Individu dan sarana yang ada dapat dikembangkan berdasarkan norma-norma yang berlaku. Di sini ada foto dari bimbingan konseling sekolah untuk anak usia dini. Yang ketiga adalah bimbingan konseling lingkungan tempat tinggal atau masyarakat. Sejalan dengan dinamika kehidupan, kebutuhan akan bimbingan konseling tidak hanya dirasakan pada lingkungan persekolahan. Saat ini sedang dikembangkan pula pelayanan bimbingan dan konseling dalam setting yang lebih luas, seperti dalam pranikah, pernikahan, keluarga, keagamaan, lingkungan pekerjaan, lanjut di usia, dan masyarakat luas lainnya, yang kesemuanya itu membawa konsekuensi tersendiri untuk kepentingan tersebut. Bimbingan dan konseling sangat dibutuhkan masyarakat karena populasi yang beragam dan sejumlah tipe serta ciri problem manusia yang semakin luas. Di sini ada contoh tempat tinggal masyarakat. Dalam untuk penjelasan intinya di sini juga ada bimbingan konseling dalam masalah kepribadian. Faktor-faktor yang membentuk kepribadian itu adalah terbentuk karena proses keterlibatan subjek atau individu atas pengaruh-pengaruh internal dan eksternal yang mencakup faktor-faktor genetis atau biologis, pengalaman-pengalaman sosial dan perubahan lingkungan. Dengan kata lain, corak dan keunikan kepribadian itu dipengaruhi oleh faktor-faktor bawaan lingkungan. Dan kepribadian terbentuk oleh faktor seperti yang pertama internal yang lebih menunjuk kepada faktor bawaan. Sedangkan eksternal meliputi pengaruh lingkungan baik sosial maupun non-sosial. Penjelasan inti yang kedua itu adalah bimbingan konseling di lingkungan sekolah. Yang pertama itu adalah layanan informasi. Layanan ini membantu para siswa agar bisa menerima maupun memahami semua informasi, termasuk diri, sosial, dan belajar, bergaul, juga berpendidikan lanjutan. Pemberian layanan informasi itu membantu supaya siswa bisa mempertimbangkan atau memutuskan suatu hal secara tentang masalah pribadi. Yang kedua itu layanan pembelajaran. Layanan bimbingan dan konseling di sekolah juga membantu supaya siswa bisa mengembangkan sikap dan punya kebiasaan belajar baik, sehingga siswa bisa menguasai materi belajar maupun penguasaan kompetensi cocok sesuai kemampuan dan kecepatan diri. Yang ketiga adalah bimbingan konseling dari tempat tinggal masyarakat. Ini adalah penjelasan intinya. Dalam layanan bimbingan dan konseling di masyarakat perlu dilakukan dengan segera oleh lembaga pendidikan yang bekerja dengan seluruh aparat pemerintah dalam rangka memberikan bantuan atau pertolongan sehingga masyarakat terhadap segala bentuk yang akan merugikan dirinya sendiri, serta mempersiapkan masa depan akan tercapai. Dalam rangka membangun manusia Indonesia yang seutuhnya sesuai dengan tujuan pembangunan bangsa Indonesia, layanan bimbingan dan konseling bagi masyarakat merupakan sarana dan wahana yang sangat baik untuk pembinaan sumber daya manusia. Bimbingan dan konseling yang ada dibutuhkan dalam masyarakat merupakan suatu badan yang memiliki fungsi sangat penting. Dengan kata lain, bimbingan dan konseling mempunyai peran dan mencari jalan keluar dalam setiap kesulitan yang dihadapi suatu individu masyarakat dalam usaha. Baiklah, sekian dari presentasi saya, hanya itu yang saya dapat sampaikan. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.